Renungan Harian Katolik Minggu 13 Juli 2025. Kasih. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas bab 10 ayat 27. Saudara-saudara, inti dari hukum Taurat dan kitab para nabi adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Agar kita mampu menjalankan dan mewujudkan kasih kepada Allah dan kepada sesama itu, Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita agar kita selalu terdorong untuk mengasihi Allah dan sesama sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Jikalau hidup dan tingkah laku kita menyimpang, Allah akan menegur kita agar kita bertobat dan berbalik kepadanya. Para nabi, terutama Yesus, adalah teladan kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Dalam Injil hari ini, Yesus berbicara tentang hukum cinta kasih, tentang mengasihi. Dia menjelaskan hubungan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Yesus menegaskan bahwa kasih kepada Allah harus tampak dan tercermin dalam kasih kepada sesama. Kasih kepada sesama harus melampaui keluarga, golongan, suku, agama, lingkungan, dan ras. Yesus menjawab pertanyaan orang Farisi itu dengan sebuah perumpamaan dan mengakhiri perumpamaan dengan mengulang pertanyaan yang sama kepadanya. Siapakah di antara ketiga orang itu yang menjadi sesamanya? Seolah-olah dengan cerita itu Yesus ingin mengatakan kepada orang Farisi itu supaya tidak perlu banyak teori tentang sesama manusia. Tanyalah hatimu, pasti ada jawaban tentang siapa yang sungguh membutuhkan pertolongan pertama untuk diperhatikan dan dibantu. Panggilan untuk mewartakan dan mewujudkan cinta kasih itu adalah panggilan kepada setiap orang, terutama kepada kita para pengikut Kristus. Dalam diri Kristus terjadilah pendamaian antara Allah dengan manusia. Puncak pendamaian manusia dengan Allah terrealisasi melalui pengorbanan Kristus di salib. Inilah bukti cinta kasih Allah kepada manusia. Cinta kasih tidak hanya berarti tergerak oleh penderitaan orang lain, tetapi siap menanggung risiko demi keselamatan orang lain. Perhatikanlah orang Samaria yang meskipun berada di tempat yang membahayakan hidupnya, namun ia rela menanggung risiko apa saja yang menimpa dirinya demi keselamatan sesamanya yang berada dalam keadaan sekarat. Kisah orang Samaria yang baik hati merupakan contoh nyata yang diberikan oleh Yesus mengenai kasih. Mengasihi sesama berarti berani keluar dari diri kita sendiri dan menjangkau sesama di luar diri kita, termasuk mereka yang menjadi musuh kita. Landasan hukum kasih inilah yang seharusnya menjadi landasan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Mengasihi berarti bertindak dan berperilaku seperti orang Samaria yang murah hati dan berbelas kasih. Orang Samaria itu tergerak oleh belas kasihan sehingga ia berhenti dan mengangkat orang asing yang sekarat itu ke atas keledai tunggangannya serta mengantar dia ke penginapan dan merawatnya. Jika melakukan seperti yang orang Samaria itu lakukan, saat itulah kita menjadi sesama manusia bagi orang lain. Setiap kali kita peduli pada penderitaan orang lain, saat itulah kita menjadi sesama manusia. Saat itulah kita menjadi orang Samaria yang baik hati dan berbelas kasih.
Ada orang yang merasa sudah suci kalau rajin membaca kitab suci, ikut misa, rajin meditasi, ikut ziarah, rajin ikut persekutuan doa atau komat kamit dengan rosarionya. Hari ini kisah Injil tentang orang Samaria yang baik hati mudah-mudahan melengkapi standar kesucian hidup. Ternyata salah satu ukuran kesucian menurut kisah orang Samaria bukanlah seorang Lewi atau imam yang terburu-buru hadir ke gereja dan takut menyalahi peraturan agama. Pada teks yang lain, Yesus berkata bahwa yang masuk kerajaan sorga bukanlah orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan mereka yang melaksanakan kehendak Bapa. Semoga kisah orang Samaria yang baik hati ini menggugah kita untuk menjadi orang-orang Samaria pada zaman modern. Mari kita perbuatan kasih kepada sesama secara tulus tanpa pamrih. Ya Allah, tuntunlah kami untuk belajar dari orang Samaria yang baik hati ini. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.